Yo yo yo, what's up guys? Kita dari kelompok 5 terdiri dari 6 orang keren banget nih. Aku di sini Trio Nimulatsi, ada juga Febri Sabila, Liana Jantri, Cahya Rami Aldama, Aisyah Ramadhani, dan Natasha Azara. Nah, jadi kita di sini udah siap nih buat ngajak kalian ke dalam sesi wawancara yang bakal bikin kalian semangat banget. Di sini kita berkesempatan untuk mengobrol secara langsung dengan ketua dan pengurus UKM Unsri Mengajar dari Universitas Sriwijaya. Nah, jadi mereka bakal sharing tentang advokasi pendidikan yang dilakukan oleh UKM mereka. Langsung saja yuk kita simak wawancara ini. Oke, selamat siang Kak. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2020. Nah, jadi Kak, maksud kami di sini mengundang Kakak untuk wawancara terkait dengan mata kuliah kami, komunikasi dan advokasi kebijakan. Nah, jadi kami Kak memilih salah satu ketua organisasi. Boleh Kak dikenalkan dulu? Baik. Sebelumnya perkenalkan nih, nama aku Muhammad Evan Putra. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019 dan ya kemarin menjabat sebagai Kepala Sekolah UKM Unsri Mengajar di tahun 2021-2022. Mungkin kenalan samping aku ya. Kenalin, nama aku Agung Maulana dari Program Studi Bimbingan dan Konseling semester 6 angkatan 2020. Alhamdulillah baru dilantik ya sebagai Kepala Sekolah UKM Unsri Mengajar periode 2023. Nah, mengenai perkenalan dari organisasi kami itu sendiri, untuk UKM Unsri Mengajar itu sendiri ialah unit kegiatan mahasiswa ya yang ada di Universitas Sriwijaya yang mana bergerak di bidang pendidikan, pengabdian dan juga sosial. Oh, jadi kalau pemimpinnya di sini dibilangnya kepala sekolah? Ya, ketua umumnya disebut kepala sekolah. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan Kak ya. Selama memimpin di organisasi nih, bisakah Kakak jelaskan terkait program yang terkesan selama masa kepemimpinan Kakak? Setiap program-program kerja yang dibuat itu semuanya ada kesannya. Itu yang pertama, pengabdian, itu namanya Ekspedisi Zumbi, yang mana kegiatan ini mengajak mahasiswa dan mahasiswi seluruh Unsri terbuka kayak gitu ya, melakukan pengabdian di desa kayak gitu. Nah, yang mana UKM Unsri Mengajar yang sebagai kepanitiaannya. Dan juga ada kegiatan yang namanya Festival Pendidikan, yang mana di Festival Pendidikan ini kita juga melakukan webinar dan juga perlombaan secara nasional ya. Dan di sana juga bisa bertemu dengan mahasiswa dan mahasiswi dari universitas lainnya juga yang bergerak di bidang pengajaran pendidikan kayak kami juga, namun di universitas lain kayak gitu. Dan juga ada kegiatan mengajar rutin yang mana kami di sana tuh setiap seminggu 2 kali itu kita ngajar di sekolah binaan kita yang berada di SD 10 Pemulutan Barat ya. Jadi program itu sampai sekarang masih berlanjut Kak ya berarti? Oke, untuk program-program tersebut itu masih berlanjut untuk pengurusan saya, dan ada satu program lagi yang insya Allah bakal dilaksanakan, itu yang namanya kelas relawan. Jadi kelas relawan itu di mana dirancang untuk mahasiswa-mahasiswa Unsri yang nantinya akan mengikuti ekspedisi Zumbi tadi. Jadi semacam pembekalan, jadi diajarkan bagaimana menjadi relawan yang baik gitu, bagaimana nantinya mendapatkan permasalahan-permasalahan di lapangan, nanti dilatih waktu saat kelas relawan itu. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menentukan tujuan dan strategi dari advokasi untuk organisasi UKM ini Kak? Oke, kalau untuk cara menentukan dan juga bentuk strateginya ya. Kalau dari aku sendiri ya, di awal untuk menentukan advokasi apa yang bakal kita bawa, mungkin dilihat dari background organisasi itu sendiri kan. Jadi organisasi itu bergerak di bidang apa, jadi nantinya advokasi yang bakal kita lakukan sesuai dengan backgroundnya. Kalau untuk strateginya tidak ada strategi khusus gitu ya, jadi mengikuti background yang udah ada terlebih dahulu. Mungkin dari Kakak ada tambahan? Benar sih kata Kak Evan tadi ya. Jadi kita lihat dulu background organisasinya, karena UKM Unsri Mengajar itu backgroundnya mengajar gitu ya, yang bergerak di bidang relawan. Jadi pastinya advokasinya seputaran tentang itu gitu. Apa ada Kak yang menjadi fokus utama dalam advokasi yang dilakukan oleh organisasi UKM ini? Fokus utama advokasi kita jelas di bidang kerelawanan juga pendidikan gitu. Kita mengangkat isu-isu pendidikan. Jadi Kak, oh iya Kak, bagaimana nih Kak untuk
cara kakak membangun dukungan dan melibatkan stakeholder nih dalam kampanye advokasi tersebut? Oke, jadi kalau kami menjalin hubungan tuh berawal dari kegiatan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang yang sama, di bidang kerelawanan, memiliki tujuan yang sama lah ya ke depannya nantinya, jadi bisa membangun advokasi yang sama kayak gitu. Dan juga untuk stakeholder seperti di kepemerintahan ataupun di Universitas Sriwijaya sendiri, itu kita dengan menjalin hubungan baik rektorat dan juga dinas pendidikan. Nah, untuk tantangannya itu kak, tantangan yang menurut kakak paling sulit lah gitu dilakukan pada saat melakukan advokasi ini kak? Oke, kalau untuk di dinas pendidikan itu sendiri, kayak kita mengadvokasikan pendidikan ataupun mencari SD binaan, kesulitan yang pertama tuh ya berawal dari sulit untuk ditemui, dan juga ide-ide mungkin ya, ide-ide yang kita sampaikan tuh yang masih belum berkenan untuk masyarakat ataupun dinas pendidikan dan lainnya kayak gitu. Cuman ya dengan membuat ide-ide terbaru terus, bisa membuat advokasi ataupun ide-ide itu bisa diterima kayak gitu. Dan bagaimana kakak ini mengevaluasi keberhasilan kampanye advokasi yang telah dilakukan? Ya, dengan berjalannya kegiatan-kegiatan yang selama ini udah berjalan dengan baik, ya secara tidak langsung advokasi yang udah kita jalankan selama ini itu berjalan dengan baik kayak gitu. Dan juga bisa ditambahkan. Ya benar banget yang kata Kak Evan tadi ya. Jadi apabila nanti program-program kerjanya itu tidak berlangsung baik atau adanya miss dengan stakeholder ataupun dengan masyarakat, berarti kampanye dari advokasi yang kami lakukan itu kurang maksimal atau belum berjalan dengan baik. Ini itu sih. Bagaimana kakak-kakak ini melibatkan media kak dalam upaya advokasi untuk organisasi? Kalau keterlibatan media itu sendiri, jadi kita kan advokasinya bergerak di bidang pendidikan kayak gitu ya. Jadi selain kita langsung bertemu stakeholder lainnya, kita juga memiliki kayak media-media partner juga kayak gitu. Karena di sini kita juga memiliki akun-akun Instagram yang mana di situ kita mengkampanyekan advokasi pendidikan kita kayak gitu kan, bahwa pentingnya pendidikan dan sebagainya kayak gitu. Bukan hanya di Instagram, bahkan di media-media sosial lainnya kayak gitu. Terus kita juga melibatkan media-media dari organisasi lain juga, yang mana nantinya disebut media partner. Bagaimana kakak memastikan bahwa pesan advokasi yang kakak sampaikan ini tidak diabaikan atau tidak diperhatikan oleh publik atau pemerintah? Oke, memastikan itu sendiri ya dengan cara di follow up terus ya, di follow up terus. Jadi terus menjalin hubungan baik lah, maksudnya tuh didatangin kayak gitu kan, ngobrol atau menyampaikan lah ide-ide kita dan sebagainya tadi itu. Jadi ya kalau memang belum didengarkan dan sebagainya ya tetap coba lagi kayak gitu, tetap di follow up lagi sih. Kalau ada tambahan dari Bener sih. Jadi yang pasti apa yang kita bawa itu pasti isu-isu yang terkait pendidikan, isu-isu terkait dengan bagaimana kelangsungan dari organisasi, itu yang harus kita bawa ke mereka gitu, biar mereka tahu bahwasanya pendidikan itu penting gitu kan, bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak di SD binaan tidak bisa diabaikan. Itu sih. Apa yang menjadi strategi kakak nih untuk memobilisasi anggota organisasi dan masyarakat dalam mendukung kampanye advokasi? Jadi ya kalau dari anggota organisasi itu sendiri ya pasti mendukung lah ya dari advokasi yang kita bawa kayak gitu. Mungkin dengan cara pembagian tugas-tugasnya tersendiri kayak gitu ya, yang mana ini bakalan nanti bergerak di bidang medianya dan juga penyampaian pun advokasi nantinya ke dinas pendidikan dan juga ke bagian rektorat. Itu udah ada pembagian orangnya agar bisa terlibat dalam advokasi yang udah kita buat kayak gitu. Bagaimana nih cara kakak mengidentifikasi isu-isu baru yang perlu didorong oleh organisasi melalui advokasi yang dilakukan? Dilihat dulu ya dari isu-isu itu tuh sesuai atau enggak dengan background dari organisasi kita sendiri kayak gitu ya. Kalau udah keluar konteks tuh mungkin isu-isu kayak gitu tuh belum bisa kita ambil lah ya. Jadi isu-isu yang terdekat dari background organisasi kita sendiri, terus dari situ kita mengidentifikasinya itu dengan cara ya setelah dilihat kalau udah sesuai dengan background dari kegiatan kita, organisasi kita, terus baru kita komunikasikan dengan teman-teman lainnya kayak gitu, dirapatkan terlebih dahulu baru bisa kita untuk diangkat ataupun didorong ke masyarakat kayak gitu isu-isu. Mungkin kalau dari Agung gitu.
Jadi kita menganalisis dulu permasalahan-permasalahan, terutama yang masalah di lapangan, karena kita bergerak di bidang relawan, biasanya berkaitan dengan terjun langsung ke lapangan gitu ya. Jadi kita melihat kira-kira permasalahan apa sih yang ada di lapangan gitu kan. Kira-kira apa yang bisa kita angkat, apa yang menjadi hal yang benar-benar harus disegerakan gitu, urgent gitu ya. Itu sih Pak. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan organisasi lain untuk kampanyekan isu-isu tertentu dan mencapai tujuan advokasi? Kalau bentuk kolaborasinya seperti yang disampaikan tadi ya, kita juga menjalin media partner dengan organisasi-organisasi lainnya juga, dan juga dengan stakeholder lainnya pun kita tuh berkolaborasi dalam bentuk kegiatan terlebih dahulu kayak gitu. Cari organisasi-organisasi juga yang bergerak di bidang yang sama terlebih dahulu sih kalau dari aku kayak gitu. Mungkin dari agak. Ya benar. Jadi KM Muslim Mengajar sendiri itu alhamdulillah ya banyak menjalin kerjasama, terutama itu kita bergabung di FGMMI ya gitu ya. Jadi itu seperti gabungan antara organisasi-organisasi yang bergerak di bidang relawan mengajar di Indonesia gitu ya. Jadi dengan itu kita bisa sharing-sharing, kita bisa berkolaborasi, kita bisa tahu nih kira-kira permasalahan mereka tuh seperti apa dan kira-kira permasalahan kita seperti apa. Jadi bisa saling tukar pikiran gitu. Dan juga untuk di wilayah Sumatera Selatan juga banyak lah organisasi juga yang bergerak, itu kita kolaborasi, kita ajak kerjasama terutama di lingkungan Unsri ini ya, seperti UKM, PKK, dan Ormawa gitu sih. Untuk pertanyaan terakhir Kak ya, apakah advokasi yang dilakukan ini berbasis yang dapat dipertanggungjawabkan gitu? Survei apa kayak gimana? Ada outputnya nggak sih? Benar nggak sih? Ya. Contohnya nih masalah lokasi untuk mengajar gitu kan. Itu kami melakukan diskusi lah dengan pihak kampus, dengan pihak dari Dinas Pendidikan, bagaimana solusinya untuk kami mendapatkan tempat untuk mengajar itu, dan buktinya sekarang kami sudah mendapatkan kelas mengajar itu. Karena ada isu dan kita coba melobi dan hasilnya, outputnya adalah ya tadi hasil terus ngajar tadi mungkin itu, dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja Kak. Terakhir dia, apa kesan dan kesan Kakak dulu ya selama menjabat di UKM Unsri Mengajar? Oke. Kalau untuk kesan dan pesannya ya, selama menjabat tuh ya kesannya sangat luar biasa ya. Dimana yang basic dari perkuliahan aku sendiri ataupun jurusan aku sendiri itu di bidang ilmu komunikasi gitu ya, di luar dari bidang pendidikan dan sebagainya. Selama menjabat ya aku dapat banyak pengalaman dan juga pengetahuan baru di bidang pendidikan kayak gitu, dan banyak hal-hal rada sulit yang di awal kayak gitu karena memang basic di awal bukan di bidang pendidikan, tapi ya dengan berjalannya waktu ya mempelajari terus, dan akhirnya ya sampai saat ini ya menjalaninya tuh dengan sepenuh hati lah, senang. Kalau Kakak sendiri Kak? Oke, kalau saya kan sebagai baru ya mimpin, jadi lebih ke sebagai anggota kemarin gitu ya. Jadi di UKM Muslim Mengajar ini ya banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat gitu. Pertama, ternyata kita mendapatkan pendidikan itu dengan mudah, sedangkan banyak anak-anak di luar sana yang ya sampai sekarang mereka kesulitan gitu untuk mendapatkan pelajaran. Dan di Muslim Mengajar ini sangat bagus sekali karena kita menyediakan fasilitas untuk teman-teman dari Universitas Trijaya untuk sama-sama kita mendapat kebermanfaatan lah, seperti jargon dari Muslim Mengajar itu ilmu dan cinta untuk anak negeri gitu. Jadi bukan cuma memberikan ilmu, tapi kita juga ingin menebarkan cinta-cinta kepada anak-anak negeri, terkhususnya di Indralaya ini. Ini cukup Kak, makasih sebelumnya atas waktunya Kak.